akan terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui pengajian ini mudah-mudahan Allah menolong kita, lisan kita senantiasa bersolawat kepadanya, dan kita semoga ditolong oleh Allah bisa melakukan sunnah-sunnahnya sehingga kita layak mendapatkan syafaat yang agung ketika hari kebangkitan. Rasulullah memanggil-manggil umati, umatku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyat wala niyatin salihah wa ala manawabi salafuna salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabihi wa ali baitihil kiram summa ila musannif hadal kitab ibnu Athaillah wa man syarah Imam Sarqawi Sumailar waki jami'ai masaikina wa ustadina wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina, khususan abawai man fi hadal majlis al-ayamin wal amwat. Sebut nama orang tuanya. Wali arwaki anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa jami' alladhina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadal masjid wali sifaim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum. Sya'lillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasakina wa li ashabil huquqi alaina walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ayamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Fahamna Sulaimana wa kullan atana hukman wa ilman wa sakharna Dawudal jibalu sabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain. Amin. Am kaifa yatma'u ayat khula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju ayyufima daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Am kaifa atau bagaimana mungkin yatma'u seorang murid berharap
ayat khula hadratullahi, dia bisa masuk ke hadratullah. Wa walam yatatahhar bin janabati ghafalatihi, sedangkan dia tidak mau mensucikan dari beberapa kelupaannya yang diserupakan orang yang junub. Am kaifa yarju ayufhima daqaiqil asrari. Ayufhima daqaiqil asrari. Am kaifa yarju, bagaimana mungkin dia mengharapkan ayufhima daqaiqil asrari, dia bisa memahami lembut-lembutnya rahasia atau sir. Wa huwa lam yatub min hafawati, sedangkan dia enggak mau taubat dari beberapa kekeliruannya. Am kaifa yatmau ayat khula hadratullah. Am kaifa, bagaimanakah yatmau, berharap seorang murid ayat khula, dia masuk ayat khula, bisa ayat khula masuk, apa dzalikal qalbu, hati tersebut hadratullah, di sisi Allah. Bagaimana seseorang berharap hatinya bisa hadrah kepada Allah. Hadrah itu artinya hadir. Ya, dimaksud hadir itu bukan hadirnya jisim. Kita bayangkan untuk menemui seseorang, misalkan kita di bumi, kita membayangkan Allah itu di langit. Allah tidak bertempat tinggal, tidak dibatasi oleh waktu. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, alam semesta ini diliputi oleh kebesarannya Allah. Ketika kita ibadah masih membayangkan langit, bahkan Allah ada di dalamnya, itu namanya syirik, mensekutukan Allah secara samar. Karena Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak menyerupai apapun, enggak seperti apapun. Apa yang kita bayangkan itu Allah, itu bukan Allah. Bagaimana kita bisa hadrah? Ketika kita, hati kita, roh kita, rasa kita nyambung kepada Allah. Maknanya ketika hati kita telah bisa mensirnakan segala sesuatu selain Allah, wujudnya hanya milik Allah, kehendaknya hanya milik Allah, kekuasaannya hanya milik Allah, semuanya timbul dari ketetapannya Allah. Maka itulah bagian dari cara hadrah kepada Allah. Tapi kalau kita masih merasa alam semesta itu wujud, bisa berdiri sendiri, punya manfaat, punya bahaya, itu namanya masih syirik, karena seseorang itu masih mengembari terhadap sifatnya Allah. Jadi sifat Allah itu nggak boleh disekutukan. Kalau Allah wujud, kita merasa alam semesta ini tiada. Loh, kok ada? Adanya itu miliknya zat yang mewujudkan. Kalau Allah itu hayat, hidup, kita harus meyakini bahwa selain Allah itu hukumnya mati secara hakikat. Loh, kok ada hidup? Hidup itu karena dihembusi oleh sifat hayatnya Allah sehingga jadi hidup, dan hidupnya itu bukan miliknya dan bukan hidup asli dari makhluk itu. Makhluk itu lemah, Allah itu kuasa. Yang kuasa cukup satu, nggak boleh selain Allah ada kekuasaan, karena nggak boleh disekutuhi. Ketika kita menganggap Allah berkuasa, makhluk juga punya kuasa walaupun kita yakini sebesar biji sawi. Maka itu yang dinamakan syirik, mensekutukan Allah dalam sifatnya. Berarti kalau Allah itu hidup, selain Allah harus mati. Kalau Allah itu kuasa, selain Allah harus lemah. Kalau Allah itu berilmu, selain Allah harus merasa bodoh.
Loh, kok ada ilmu? Ilmu itu karena hembusan dari sifat ilmunya Allah yang tadinya kita bodoh karena diajari oleh Allah sehingga kita jadi mengerti. Wa'alamal insana bil qalam. Allah yang mengajari manusia dengan qalam. Barang siapa merasa pintar, merasa kuasa, merasa punya kehendak, yang gitu itu yang dimaksud tidak hadroh, karena hatinya masih ada selain Allah. Bukan kita bayangkan kita naik ke langit terus ketemu malaikat, terus ketemu Allah, bukan begitu. Hatinya itu nyambung sama Allah. Sebenarnya hati manusia itu terus menyambung kepada Allah karena i'tiqad yang salah sehingga merasa terpisah. Karena Allah itu akrab, wa nahnu akrabu ilai min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi ringnya manusia. Artinya Allah itu meliputi segala sesuatu. Urat eling leher kita ini kan sudah dekat, tapi Allah lebih dekat dari itu. Artinya Allah meliputi badan sekujur kita, zahir batin. Bagaimana zat yang meliputi kok bisa kita pisah? Pisah itu sebenarnya anggapan kita merasa ada selain Allah. Merasa ada selain Allah itu yang dimaksud hijab. Ketika terus menerus orang yang terhijab itu dinamakan kafir, maknanya ketutup hatinya, tidak mengenal sejatinya Allah. Kalau orang itu sudah ibadah, ya sudah sholat, ya puasa, tapi hatinya masih terhijab, orang tersebut Islam indanas belum Islam indallah. Islam di kalangan manusia belum diakui keislamannya di sisi Allah. Makanya udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara total, gak hanya jisimmu, rohmu, rasamu, hatimu, hidupmu, badan sekujur kita ini harus Islam. Aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri, pasrah sama Allah sampai gak merasa memiliki apapun, semuanya milik Allah. Jangan membayangkan hadrah, oh, saya udah hadrah, Allah di depan saya. Loh, Allah itu nggak dipengaruhi oleh apa? Arah. Loh, kalau Allah di atas, ya Allah dipengaruhi oleh arah. Ada yang meyakini pula Allah itu di langit, duduk di aras. Loh, kalau Allah itu di sana, bagaimana dengan Quran wasjud waqtarib? Wasjud sujudlah, waqtarib dan mendekatlah. Loh, berarti Allah di depan kita. Wasjud sujudlah, waqtarib dan mendekatlah, itu di bumi sujud. Loh, maka kita harus belajar yang dimaksud Allah di aras itu menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kekuasaan Allah itu meliputi aras, bersinggah sana di aras, artinya Allah itu menguasai aras. Nah, langit bumi seisinya itu di dalam cakupan isinya aras. Aras yang sebesar itu, maka kata-kata duduk itu bisa artinya adalah kedudukan, artinya kekuasaan. Rebutan kursi artinya rebutan kekuasaan, bukan kursi itu namanya bahasa majas, bahasa yang tidak pakai makna aslinya. Maka salahlah seseorang ketika meyakini Allah duduk di kursi. Kursi itu kedudukannya Allah melalui khalifah di muka bumi, Nabi Adam. Ada yang kedudukannya tani, ketika tani nggak boleh lupa ibadah. Ada yang dagang, ada yang macam-macam. Itu sudah didudukkan oleh Allah. Hidup di alam dunia ini sesuai dengan kursinya masing-masing. Gak usah iri, kursi saya kok kecil, itu kok gede, saya kok di bawah, itu ya di atas. Derajatnya memang beda di dunia aja. Kalau duduk ada yang eksekutif ya, ada yang
setengah eksekutif, ada yang biasa-biasa aja di belakang. Bahkan ada yang nggak dapat tempat duduk, nggak disiapi. Akhirnya ngelar tikar, kan ya. Ya udah itu duduknya ngelar tikar itu nggak usah iri sama yang duduk di kursi itu menerima terhadap kedudukannya masing-masing. Kalau nerima, ya insya Allah dibagi, kan itu ya. Kita itu ada pembagian. Kok nerima duduknya nggak rebutan, nggak sampai berdiri, insya Allah rata pembagian. Yang bikin nggak rata itu kan sama berdiri, saya. Akhirnya malah nggak kebagian, tumpah. Nah, duduk yang nggak tenang, rebutan itu masih duduknya anak. Kalau orang dewasa duduknya tenang. Bahkan orang dewasa itu nggak dikasih snack minta, saya belum dapat snack, malu kok. Ya. Malu gak? Malu lah udah dewasa. Kalau anak-anak beda. Kita duduk loh, nggak dibagi snack. Mau ngomong tuh malu. Kenapa? Karena kita udah dewasa. Ya kita meminta sama Allah itu sudah wirid, udah zikir, ya udah doa. Mau ngomong ya Allah kok saya belum dijatah, malu. Allah itu lebih dekat daripada urat iring. Allah tuh ngetahui kalau kita lagi belum dapat bagian. Kok kita sampai bilang? Mau nggak malu, Allah Maha tahu, yang tahu itu Maha dermawan, Maha memberi rezeki, Maha segala-galanya. Kok sampai kita minta kepada yang tahu, yang Maha dermawan itu namanya nggak tahu malu. Maka dikatakan al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari keimanan. Malu saya kalau sampai protes sama Allah, karena jasa saya dibanding dengan jasanya Allah nggak ada apa-apanya. Malu saya itu kalau ibadah itu minta upah. Kenapa? Loh, karena saya ibadah ini merupakan hadiah dari Allah yang berupa agama Islam. Kita dijadikan orang Islam, tekun ibadah aja sudah bersyukur. Memang kita diciptakan untuk beribadah, itu sudah pemberian yang agung. Makanya orang yang memandang besarnya nikmat Allah berupa nikmat roh, ibadah itu, maka nggak sempat lesannya meminta sesuatu selainnya. Isinya hanya bersyukur. Ketika syukur, loh Allah ngirim nikmat zahir, nikmat batin. Wala in syakartum la azidannakum. Niscaya kalau kamu terima kasih, sungguh ku tambah nikmat-nikmat, kamu gak usah minta. Ketika saya minta cukup berterima kasih. Terima kasih kita terima, lantas kita kasih lagi, berbagi. Kalau orang dikasih simpan sendiri, nggak pernah berbagi, namanya orang pelit. Terima kasih diterima, lantas dikasih. Semuanya itu kan terima dikasih, terima dikasih. Kita bernafas, masuk, nggak dikeluarin lagi, nggak berbagi, oh yang kita akan mati. Ya, makan karena sate, pokoknya restoran yang nomor 1, pengen ngeseng loh, ditahan aja. Karena sayang ini restoran yang nomor 1, pengen saya sudah seumur hidup, baru sekali. Seminggu pengen ngeseng ditahan, sampai setengah bulan, maka orang itu perutnya akan melempuh, jadi penyakit. Makanya agama menganjurkan kita itu berinfak, bersedekah, biar rezekinya jadi barokah. Air itu kalau nggak dialirkan, yang terjadi menjadi busuk. Ikan-ikan yang ada di dalamnya mati rezekinya. Yang laksana ikan, rezeki itu kayak ikan. Makanya orang-orang tafsir mimpi, kalau kamu itu mimpi dapat ikan, itu simbolnya rezeki. Wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Wa huwa, sedangkan dia itu lam yatatahhar, tidak mau mensucikan, min janabati ghafalatihi, dari beberapa kelalaiannya yang diserupakan janabah.
Janabah itu orang junub itu orang yang satu karena bersenggama, yang kedua karena keluar sperma, itu orangnya namanya junub. Lah orang yang junub ini mau masuk masjid aja tercegah, nggak boleh, ya. Sholat nggak boleh, tidur di dalam masjid nggak boleh karena junub, tercegah. Ibadah nggak boleh. Loh bagaimana ketika hati kita pengen hadroh kepada Allah, sedangkan hati kita masih junub? Karena Allah itu maha suci. Nggak boleh hati kita masih junub, mandi dulu. Nah, mandinya hati beda sama mandinya jisim. Mandinya hati itu pakai air, namanya air nur alif. Dalam pewayangan namanya air purwito sari. Air kehidupan sejati. Banyak nama-nama airnya itu. Amin ghafalati artinya dia tidak mensucikan dari beberapa keluputannya, asabiyati yang diserupakan bil janabati dengan janabah. Ibaratnya orang itu nggak mandi, habis bersenggama, habis keluar sperma nggak mandi, langsung sholat. Loh hati itu kalau junub juga nggak bisa hadirah kepada Allah. Fakama yumna'ul junubu min dukhulil masjid kadzalika yumna'u man istawalat alail ghafalah min dukhuli hadrati rabbi. Fakama yumna'ul junubu, ketika orang yang junub dicegah min dukhulihil masajid, dari memasuki masjid, kadzalika begitu pula yumna'u dicegah man istawalat alail ghafalah, orang yang dikuasai keluputan min dukhulati rabbi, dari masuk ke hadratullah. Yang dimaksud luput itu yaitu tadi, ketika kita merasa punya kekuatan, punya kehendak, punya ilmu, punya kekayaan, pokoknya merasa alam ini miliknya lah seisinya. Merasa kita ini wujud, merasa kita itu bisa tetap di dunia. Itu keluputannya hati. Belum penyakit-penyakit hati yang lainnya. Loh itu kalau enggak disiram, dimandikan dengan ketauhidan, maka orang itu enggak akan sampai kepada yang Maha Esa. Karena Allah itu Esa, hati kita harus tauhid. Hati itu enggak boleh dua. Mendua itu enggak boleh, mendoan enggak apa-apa. Ada seorang sahabat sowan atau datang kepada Rasulullah, ya Rasul, istri saya itu kalau disentuh siapa aja itu mau. Bagaimana ya Rasul? Loh kamu cemburu enggak? Cemburu ya Rasul. Ya udah kamu cerai, tapi cinta saya sudah sekonyong-konyong, nggak bisa dilepas. Ya sudahlah, kalau kamu terusin ya bersabarlah. Tapi ingatlah, Allah itu lebih cemburu daripada cemburumu yang sangat itu. Cemburu apa ya Rasul? Yaitu ketika di dalam hatimu ada selain Allah. Allah juga nggak mau dimadu. Hati itu satu, hanya isinya yang maha satu, semuanya yang berhubungan sama hati harus merasa syuhudul kasrah fil wahdah,
memandang banyak di alam semesta ini, tapi sumbernya harus tauhid satu Allah. Am kaifa yarju ayufima daqaiqal asrar. Am kaifa bagaimanakah atau bagaimana mungkin yarju seorang murid berharap ayufima daqaiqal asrar, dia bisa memahami lembut-lembutnya rahasia. Jadi ilmu hati itu adalah urusannya sama namanya ilmu asrar. Sir itu rahasia. Kalau kita punya cewek ketemuan ngumpet, itu namanya sir-siran. Umpetan, sir-siran. Pernah dengar bahasa sir-siran? Kalau nggak dengar nggak pernah muda, langsung tua. Wa ya al-ulumu ad-daqiqatu. Asrar itu adalah ilmu-ilmu yang lembut, ilmu-ilmu yang hanya bisa dicerna melalui hati yang ikhlas, ilmu yang langsung diajari oleh Allah melalui malaikat, namanya malaikat mulhim, pembawa ilham. Allati taridu ala qulubil arifin, yaitu ilmu yang datang taridu ala qulubil arifin, atas hatinya orang-orang ahli makrifat. Artinya orang makrifat senantiasa disinari oleh al-asrar. Al-asrar dari mana timbul? Itu dari banyaknya berzikir, berwirid, yang akhirnya menimbulkan namanya warid, bimbingan dari Allah yang berupa bimbingan rohani, yang mana ilmu itu tidak kita dapati di dalam bangku belajar. Diajari oleh Allah, hati dibimbing. Wa huwa lam yatub min hafati, sedangkan wa huwa lam yatub min hafati, sedangkan dia si murid lam yatub min hafawati, dia tidak mau bertobat min hafawati, dari beberapa kesalahannya, keluputannya. Wa ya ma yasduru minhu minal ma'asi. Hafawat itu adalah ma yasduru minhu minal ma'asi, apa saja yang keluar dari beberapa kemaksiatan. Apa yang keluar darinya yang berupa kemaksiatan. Maksiat itu ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir udah maklum, udah dibimbing melalui ilmu syariat. Maksiatnya batin, kayak itu lupa Allah, bangga, sombong, pamer amal, sum'ah, amal baik didengar-dengar orang. Hatinya yang getari gitu. Itu termasuk bagian dari maksiatnya hati. Hati yang masih terjangkit penyakit kayak begitu itu, hati itu nggak bisa hadrah kepada Allah karena masih dijegal, masih diserimpung. La'an kosen tidak dari sengaja. Maksiat yang tidak sengaja itu karena kelengahan. Itu kalau kita bertobat segera diterima oleh Allah. Tobatnya nggak usah melalui hukum kayak kisos, kayak dicambuk, bayar denda. Wa inama ta'ajabal musannifu min dzalika lima fi minal jam'i bainal adzat. Wa inama ta'ajaba, sesungguhnya musannif, wa ana ta'ajabal musannifu, sesungguhnya pengarang kitab ini Ibnu Athaillah As-Sukandari kagum, merasa aneh. Min dzalika, dari kejadian tersebut. Lima fi minal jam'i bainal adzat, karena ada sesuatu yang di dalamnya
mengumpulkan antara perkara yang berlawanan. Wa huwa mukhalun. Dua perkara yang berlawanan itu mukhal untuk dikumpulkan. Siang gak bisa kumpul sama malam, terang gak bisa kumpul sama gelap, hak gak bisa kumpul dengan batil. Sesuatu yang berlawanan itu gak bisa dikumpulkan. Loh, sedangkan dia pengen mengumpulkan antara taat dan maksiat. Ya nggak bisa. Loh, kalau kita pengen bersih, pengen bisa berjalan, maksiatnya disingkirkan, dicuci, tinggal taatnya baru berjalan. Makanya kita ini nggak henti-henti istighfar kepada Allah. Rasulullah sendiri yang maksum, terjaga dari melakukan dosa baik kecil maupun besar, bahkan dijamin masuk surga. Rasulullah nggak henti-henti membaca istighfar 70 sampai 100 kali. Loh, kita ini nasib kita ini surga pun neraka kita belum tahu ya. Dosa kita diampuni apa belum kita juga masih ragu. Istighfar enggak. Rasulullah udah dijamin begitu itu loh. Masih istighfar. Karena kalau kita nggak salah dari dosa zahir, kita masih salah dalam dosa batin. Hati kita tuh banyak ngerentek sesuatu selain Allah. Punya penyakit hati yang banyak. Ngelihat tetangganya punya mobil, timbul sifat hasud, iri hati. Yang bagi Allah, yang dibagi hambanya Allah, Allah Maha Bijaksana, kok kita nggak terima, kan aneh. Ya kecuali yang bagi ini rakus, serakah, ada yang diumpetin, baru kita nggak terima. Ya dikasih orang mukmin, kita orang mukmin, yang bagi Allah Maha Bijaksana. Loh, kita itu nggak terima. Berdoa mudah-mudahan dia melarat kayak saya, mobilnya cepet hilang. Doanya jelek karena nggak tahu. Doa itu juga nyerimpung perjalanannya hati menuju kepada Allah. Kalau itu nggak dihilangin, belajar sifat hasad itu paling berbahaya. Makanya berlindung dalam Al-Quran hanya 3. 1, berlindung dari godaan setan. Yang kedua, berlindung dari pendengki, min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki ketika bereaksi dengan kedengkiannya. Yang ketiga, berlindung dari tukang sihir, tukang santet, tukang teluh. Hanya 3 itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri ghasikin idza waqab wa min enggak hafal Pak Budi. Ketua masjid hafal. Coba. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil, dari kejahatannya wanita-wanita yang meniupkan tiupan yang ditiup ke dalam benang. Ukot diikat, ditiup, sihir itu. Tukang sihir kan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatannya pendengki ketika melakukan kedengkiannya. Sama bermain sama setan, auzubillahi minasyaitonir rajim. 3 itu sangat berbahaya karena perusak. Loh, takutnya kalau kita sekarang nggak belajar untuk membersihkan itu, ke bawah mati, matinya masih junub ibaratnya. Loh, padahal orang mati harus disucikan. Loh, junubnya hati belum hilang. Kan sangat berbahaya. Nyerimpung roh kita untuk masuk alam raudhah. Yang dikhawatirkan kan itu. Nah, makanya kita belajar ilmu tauhid ini dengan harapan mudah-mudahan sudah suci ketika belum mati. Nyucikan jisim gampang, kalau mensucikan hati itu nggak gampang. Maka berhati-hatilah
dengan 3 tersebut. Karena itu dianjurkan oleh Al-Quran untuk berlindung. Wa mukhalun, mukhal kalau 2 perkara yang berlawanan itu bisa dikumpulkan. Wadil asya wal madkurah mutadzadatun. Wadil asya perkara-perkara ini yang telah disebut itu mutadzadatun, saling berlawanan. Saling berlawanan. Namanya antonim. Antonim itu saling berlawanan. Kalau sinonim bersamaan. Kayak pernah sekolah aja. Fa inna israqal qalbi binuril iman wal yaqin mudadun lil dzulmati allati istawlat alaihi birrukun ilal aghyar wal aqwan wa timadi alaiha. Fa inna israqal qalbi, karena sesungguhnya cahaya hati. Hati itu butuh cahaya. Dalam hati ada mata, namanya basoriyah. Mata hati namanya butuh cahaya. Walaupun matanya melek kayak apa, sehat, tapi kalau perjalanannya itu gelap, mata nggak bisa berfungsi. Mata hati butuh diobati. Lampunya hati juga butuh untuk penerangan ketika kita suluk atau menempuh perjalanan menuju kepada Allah, biar hadrah yang sempurna. Binuril imani wal yakin, cahaya hati itu dengan cahaya iman. Iman itu hanya mengakui yang pertama, kalau rukun iman ya yang 5 itu 6. Tapi hakikatnya iman itu nyandarnya hati kepada hidupnya sifat hayatnya Allah. Hatinya nyandar yang maha hidup itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa kayak mayit yang dihidupkan oleh yang maha hidup. Maka dikatakan man lam yamut lam yarallah. Barang siapa yang nggak bisa merasakan kematian di dalam dirinya, maka dia nggak bisa melihat Allah dalam mata hatinya. Rasa kita itu ngaku-ngaku harus dihilangkan. Mutu qabla anta mutu, belajarlah mati, belajarlah dirimu kayak mayit sebelum kamu jadi mayit secara zahir. Namanya mayit ya pasrah sama yang hidup. Mayit kok nentang, mau digotong nggak mau, pengennya ambulan. Ambulan juga milih-milih ini partai apa. Mayit tuh bingung, partai apapun pokoknya ngikut aja. Udah mayit, udah kasih ambulan, ini partainya siapa? Wal yakin, iman dan yakin bahwa dalamnya alam semesta ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala, nggak ada lain sumbernya segala-galanya. Kejadian di alam semesta ini dalangnya hanya satu, Allah. Iman, yakin, jangan goyah. Jangan sampai hati kita itu ini gara-gara si Anu akhirnya jadi begini. Si Anu itu dipengaruhi oleh Allah. Terjadi begini juga takdirnya Allah. Itu rukun iman yang ke-6. Hatinya itu terus
Allah, Allah. Secara syariatnya ya diproses secara hukum syariat. Mudadun lidzulma alati istawalat alai birukun ilal aghyar. Cahaya iman dan yakin itu berlawanan lidzulmati kepada gelap. Alati istawalat alai birukun ilal aghyar, yaitu yang menguasai atasnya dengan condong kepada al-aghyar, makhluk. Aghyar itu sesuatu yang mempunyai perubahan. Seluruh makhluk itu mengalami perubahan. Umur kita yang sekarang bukan umur kita yang kemarin. Waktu kita yang sekarang bukan waktu kita yang kemarin. Rambut kita yang sekarang bukan rambut kita yang kemarin. Kadang-kadang nggak sadar, peci dibuka udah mabluk ubannya. Disemir kehujanan, luntur, putih lagi. Bikinan Allah nggak bisa dirubah kok. Udah tanda bentar lagi dibungkus kain kafan putih kok. Tutup-tutupi ya luntur. Aghyar itu makhluk. Selain Allah pasti mengalami perubahan. Allah yang maha tetap, gak pernah berubah. Kalau kaya gak pernah terkaya, gak pernah pelit. Kuat gak pernah lemah, dermawan gak pernah pelit. Allah sifatnya itu tetap pengampun, gak pernah menolak hambanya yang mengakui kesalahannya. Allah, kalau kita dimintai maafan mikir-mikir, ini kesalahan kecil apa besar? Paling kalau dimaafkan, kembalikan dulu yang aku ambil, baru aku maafkan. Nah, kita ini makhluk berubah, nggak terasa. Umur kita udah 50, 60, 45. Nggak terasa sebentar lagi kita udah mau nyium tanah. Nggak terasa, perasaannya masih ABG aja. Kita bayangin teman kita zaman dulu, hati kita ya kayak masih muda dulu. Padahal kita udah, ketika kita temu soalnya udah tua juga. Ya kan perasaan yang kita bayangkan masa mudanya. Gitu. Padahal ketemu kadang lebih tua dari kita. Perubahan nggak terasa. Lo kita itu ngawasi perubahan jisim kita aja nggak bisa. Bagaimana ngawasi orang lain? Ngawasi perubahan kita, rambut kita tuh tiap harinya panjangnya berapa mili aja nggak tahu. Padahal katanya miliknya. Nah, kalau miliknya ya coba berapa? Kalau miliknya Allah ya memang kita nggak tahu Allah panjangnya. Kalau miliknya tuh tahu, tiap hari panjangnya sekian, penyusutan tubuh begini, tahu namanya miliknya. Loh, kita nggak tahu dan nggak bisa mempertahankan, berarti ada yang memiliki, ada yang menguasai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya janganlah condong kepada sesuatu yang mengalami perubahan, tapi condongkanlah hatimu kepada zat yang nggak pernah berubah. Rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, ya segala-galanya lah. Condong sama makhluk sebaik-baiknya makhluk, kadang-kala masih khilaf. Suatu saat masih timbul emosi, ya kan? Sebaik-baiknya makhluk masih lengah, tapi Allah nggak pernah lengah. Ya nggak pernah teledor untuk mengawasi hambanya. Namanya aghyar. Wal akwan maknanya juga makhluk. Akwan itu jamak dari bentuknya kaun, artinya makhluk juga, ciptaan. Jadi Allah itu berfirman kun, jadilah. Makhluknya itu namanya kaun, ciptaan. Allahnya namanya mukawin, yang menciptakan. Maka alam semesta ini keluar dari kun, kunnya Allah. Maka dinamakan alam ini ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah. Namanya ayatul kauniyah.
Ya Quran, tapi Quran hakikat karena keluar dari kun. Nah, kalau Quran syariat ya 30 juz itu. Ayatnya ya alam semesta ini. Jangan lupa ini semuanya keluar dari kunnya Allah, firman kun itu. Fayakunu maka jadi, maka terjadi macam-macam di alam ini. Tapi ingat itu keluar dari kunnya Allah. Wa'timadi alaiya dan bersandar kepadanya, bersandar atasnya. Jadi kita nyandar kepada selain Allah, itu namanya gelap. Ketika kita hanya nyandar kepada Allah, isinya hatinya la haula wala quwata illa billah, itu namanya nurul iman wal yakin. Jadi makhluk gak bisa dikumpulkan sama Allah. Allah itu pencipta, makhluk itu ciptaannya kok dikumpulkan. Harus bisa. Maksudnya bisa itu harus pakai sifatnya sendiri-sendiri. Kalau Allah kuat, makhluk gak ikut kuat, makhluk. Jadi jangan nyandar kepada makhluk hatinya. Yang dimaksud nyandar itu merasa makhluk itu punya daya dan kekuatan, punya manfaat dan bahaya, punya wujud, punya kehendak. Itu namanya nyandar. Bukan berarti kita nggak boleh bergaul. Nggak apa-apa. Yang penting hatinya tuh kayak begitu itu. Walaupun dohirnya bercampur makhluk, hatinya terus nyambung kepada Allah. Jangan sampai dohir kita kerumun sama makhluk, hati kita kebawa ke makhluk. Itu namanya hati yang gak ada cahaya iman dan yakin. Wal masiru ilallah biqati aqobatin nafsi. Wal masiru, perjalanan ilallah menuju kepada Allah biqatin aqobatin nafsi, dengan melintasi beberapa tahapannya nafsu. Nafsu tahapannya banyak. Ada nafsu lawamah, ada nafsu sufiyah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Untuk melintasi keinginan-keinginan nafsu itu susah. Karena an-nafsu katifel, nafsu itu kayak anak kecil, gampang ngerengek, gampang kepinginan, gampang iri. Nafsu katifel kayak anak kecil, pengennya nenen aja, nggak disape. Tapi kalau nggak disape sejak dini, udah tua itu Pak Budi masih nenen aja. Tapi beda susu, itu sudah susunya sudah susu bendera. Nggak bisa apa ya, sampai gede ya pengen ngempong terus. Katifel atau nasu digambarkan kayak tumbuh-tumbuhan, pohon. Kalau masih kecil cepat dicabut, gampang nyabutnya nggak tumbuh lagi. Kalau udah keburu gede, cabut nggak kuat, dipotong tetap numbuh. Nafsu itu kan cengeng, nggak mau, gampang nangis, gampang kepengin. Anak kecil gitu ya. Nah, sifat nafsu itu kayak anak kecil. Loh, makanya Nabi Khidir ketika berjalan bersama Nabi Musa, itu ada anak kecil disembelih. Maksudnya sifat tufuliyah, sifat kekanak-kanakan ini harus kita sembelih. Kalau enggak, menjadikan kita terseret lupa kepada Allah. Kita sembelih. Sifat tufuliyah, sifat TK itu. Gak kuatan, cengeng, gampang ngeluhan. Dan sembelih itu nggak sembelih bahaya, nanti bisa nyesatin kita. Disembelih dengan apa? Disembelih dengan nurul iman wal yakin, tidak condong kepada selain Allah. Bahaya kalau nggak disembelih. Nah, loh, bagaimana bisa berjalan tahapan-tahapan nafsu yang kayak anak kecil tadi itu, yang gitu belum disembelih?
Udah tua itu masih iri aja, udah tua masih pengen ngerebut miliknya orang lain, udah tua masih cengengan. Bisa jadi umur kita sudah tua, tapi jiwa kita masih kayak anak kecil. Mudatul i'tiqali fi habsil hawa, ini berlawanan dengan i'tiqal itu diserimpung atau diikat di dalam memenjara hawa dan syahwat. Syahwat itu harus segera serimpungannya dihilangkan, hawa nafsunya harus segera ditahan. Semua orang itu punya hawa nafsu, punya keinginan. Walaupun Pak Budi itu ketua masjid, kalau lihat cewek cantik ya pasti tertarik. Ya, tertarik nggak Pak Budi? Nggak tertarik ya disuntik aja, udah nggak normal. Loh, tapi menahan supaya nafsunya itu nggak tumbuh terus menerus, itu namanya menahan, itu namanya memerangi. Jadi bisa dikendalikan, itu namanya jihadul akbar, perang yang besar, yaitu perang mengendalikan hawa nafsu ketika hawa nafsunya menginginkan sesuatu yang enggak diridhoi oleh Allah. Berat itu. Atau syahwat, keinginan-keinginan nafsu yang terus pengen hidup enak, enggak mau susah, pengen sehat, enggak mau sakit, pengen kuat, nggak mau lemah. Syahwat nafsu itu ya terus begitu. Wa dukhul hadratillah muqtadiyatil taharatil qalbi wa nazahati. Masuk ke dalam hadratullah al-muqtadiyati, yang mengharuskan li taharatil qalbi, kepada sucinya hati, wa nazahati, dan bersihnya hati. Orang kalau ke hadratullah pengen hadrah hatinya harus suci dan bersih dari bersandar kepada selain Allah. Angan-angan kepada selain Allah dihilangkan, karena itu kotoran, najis, janabah. Kadang-kadang kita ngaji sholat gambar istri masih nampak, ya, gambar kerjaan siang tadi masih nampak, masih diserimpung hati kita dengan, apalagi sebelum ngaji berantem sama istrinya. Wah, sholat tuh ya nanti ya mikir istrinya, saya pulang dibuka pintu apa enggak? Pintunya nanti dibuka apa enggak ya? Istrinya masih galak apa enggak ya? Kok tak galain malah tambahan galak dia. Ya udah, istri kita itu yang miliknya Allah, yang gerakan ya Allah, galak itu ya kehendaknya Allah. Nanti kalau sudah capek kan udah lemah, nggak galak lagi. Jadi cara menghilangkan galaknya itu dilemahkan. Hati kita kadang masih diserumpung macam-macam anganan, pikiran, lupa Allah lagi gitu. Kalau sampai pikiran begitu bagaimana ya kalau sampai begitu dalam hati? Ya, hati kita harus yang menimbulkan angan-angan dalam hati saya itu Allah. Yang punya hati saya Allah. Yang menimbulkan bayangan-bayangan dalam hati Allah, itu namanya ingat Allah lagi. Karena kita itu juga nggak bisa menghilangkan itu kalau kita sendiri. Yang menimbulkan Allah, yang menghilangkan ya Allah. Yang Allah ma yasha wa yusbit, Allah yang menghapus, Allah yang menetapkan. Jadi orang sholat hakikat makrifat itu sudah nggak punya khusyuk, ya nggak punya lupa. Karena khusyuk dan lupa sudah miliknya Allah, yang mengendalikan Allah. Jadi kita itu ketika ngelamun, hati kita yang menciptakan lamunan Allah, yang menciptakan hati saya Allah. Berarti ingat dat yang menciptakan lamunan siapa? Allah. Kan sholat itu tujuannya ingat Allah. Wa aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kalau kita nggak ngasih tahu, kita bingung.
palanya digoyang-goyang, malah nampak gambarnya. Goyangnya sampai 3 kali dengan goyangan yang berlebihan, batal sholatnya secara fikih. Padahal maksudnya ngilangin ini. Nggak bisa kalau nggak ngaji tauhid. Karena kita belum tahu sumbernya. Segala sesuatu itu muncul dari Allah, bukan muncul dari diri kita. Kan kita ini kayak mayat tadi. Kalau mayat itu bergerak kan karena digerakkan. Dan nafsu itu juga digerakkan oleh Allah. Makanya di penghujung nafsu mutmainnah itu nafsu ini kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Wa tughul hadratillah. Tadi udah mana tadi? Mudhatun lima huwa alaihi min janabatil ghafalat. Hati yang bisa masuk ke hadratullah melalui pensucian hati, pembersihan hati itu berlawanan terhadap apa yang terjadi dari janabatnya, dari kelupaan-kelupaan yang diserupakan janabah. Alati muqtadaha al-ib'ad, yang menjadikan, yang mengharuskan jauh dari Allah. Al-ib'adu menjauhkan. Wa fahmu daqaiqil asrar al-mustafadati, memahami lembut-lembutnya rahasia-rahasia yang bisa diambil faedah minat taqwa, dari ketakwaan. Mudhatun israri alal ma'asi, ini berlawanan kepada israr terus menerus alal ma'asi, atas beberapa kemaksiatan, wal hafati, dan beberapa keluputan. Jadi takwa itu nggak bisa dicampur dengan maksiat. Wa ilal isyaratu biqauli ta'ala, terhadap keterangan ini ada isyarat dengan firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wattaqu, bertakwalah kamu sekalian. Takwa itu selain maknanya adalah menjalani perintah, menjauhi larangan, takwa itu sendiri sebenarnya maknanya menjaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Takwa itu artinya menjaga hati jangan sampai ada selain Allah. Jaga hati jangan sampai ada penyandaran selain Allah. Itu takwa yang makna hakikatnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kamu mau bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kamu sekalian. Ketika hati kita terjaga dari segala sesuatu oleh Allah, maka cahaya iman dan yakin masuk ke dalam lubuk hati kita. Akhirnya kita mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Allah menuju jalan yang namanya Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dibimbing oleh Allah, dikasih tahu. Itu jangan tiba-tiba kalau kita ini pengen melakukan sesuatu kesalahan, ya ada aja halangannya oleh Allah. Didatangkan orang supaya kita nggak jadi jalan. Akhirnya kita gagal. Padahal di sana nanti kalau jalan Allah ngerti akan ada musibah. Tapi oleh Allah dibikin yang lain. Jadi oleh Allah senantiasa diselamatkan. Kadang-kadang kan nanti kita jengkel. Mau pergi sudah begini, tamu datang lagi gitu ya. Enggak, kemarin saya lagi nganggur. Datang, padahal maksud yang gerakan tamu itu siapa sih? Ya Allah, dari kita milik Allah. Bisa jadi tamu itu dikirim oleh Allah. Karena kalau kita jalan di sana ada musibah yang kita nggak tahu. Maka temui dengan baik, dan ketika dia pulang senyumi dengan kebaikan.
Kita kadang-kadang nggak tahu kenapa Allah kok ngirim orang supaya perjalanan kita jadi terlambat. Kan banyak kejadian. Seandainya saya kemarin ikut, waduh, mati saya. Alhamdulillah nggak jadi ikut. Diperiksa di bandara lama, akhirnya pesawat ketinggalan pesawat. Pesawat yang jalan ternyata kecelakaan. Jadi kalau hati kita bisa begitu, Allah ngajari ilmu yang namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu yang nggak didapati dalam bangku belajar. Ilmu langsung melalui ilham dari Allah. Wa bima ruwiya fi ba'dil akbar, dan dengan keterangan yang telah diriwayatkan di dalam sebagian beberapa hadis, man amila bima ya'lam warasahullah ilma malam ya'lam. Man amila bima ya'lam, man amila barang siapa beramal dengan bima ya'lam, dengan apa yang dia ketahui, warasahullah, maka Allah mewariskan padanya ilma malam ya'lam, ilmu yang dia belum bisa mengetahui. Jadi punya ilmu ya diamalkan, ngaji gini ya diamalkan semampunya gitu loh. Diamalkan semampunya, oleh Allah nanti dibimbing akhirnya. Tapi kalau kita habis ngaji dibiarin aja, ya kalau ada bukunya dibaca-baca. Dengan dibaca-baca mudah-mudahan Allah membimbing, diamalkan. Nanti kalau diamalkan, Allah akan mewariskan ilmu yang kita belum mengetahuinya. Ya tiba-tiba hatinya itu sadar kalau itu gak boleh. Oh ternyata gini, ini termasuk bagian penyakit hati. Tiba-tiba diingatkan. Kita bisa ingat gitu, melalui bimbingan Allah. Wa kullu wahidin min hadhil arba'ati sababun fima ba'dahu. Tiap-tiap yang satu dari 4 ini penyebab di dalam sesuatu yang setelahnya. Fatibagus waril akwan, tertanamnya gambar-gambar makhluk fi miratil qalbi, di dalam cermin hati, itu sababu taqabbulihi, itu menjadi penyebab terserimpungnya hati bisahwati, dengan beberapa syahwat. Gara-gara ngangen orang aja hatinya itu makhluk, ya akhirnya apa? Syahwatnya tumbuh. Seandainya dia datang malam ini, umpamanya anak muda, pasti terobati rinduku yang mendalam. Apa gitu? Gambar makhluk, munculnya gambar makhluk dalam hati menimbulkan tumbuhnya syahwat. Wa takabulu biya sababu fil ghaflah, terserimpungnya hati dengan syahwat itu penyebab terhadap kelupaan. Karena syahwatnya, jadi syahwat itu tumbuh karena ada gambar selain Allah dalam hati kita. Ketika sudah syahwatnya tumbuh, maka jadi lupa Allah. Ketika lupa Allah, hatinya nyandar sama makhluk, maka hati itu sudah terserimpung. Ketika terserimpung, ya tentu gak bisa hadrah kepada Allah. Wa ya sabab fi kulli hadhihi, lupanya hati itu menjadi penyebab di dalam tiap-tiap keluputan. Fi kulli hafatin wal hafatu sababu fi amyil qulub. Lalu kalau sudah hatinya itu luput, keliru di dalam menjalani perjalanannya hati untuk menuju kepada Allah, sabab di umil qalbi, maka menjadi penyebab di dalam butanya hati. Kalau jalannya sasar, itu berarti matanya buta. Kalau nggak buta nggak kesasar. Ruangannya terang, matanya ngelihat, ya insya Allah nggak kesasar. Orang kesasar itu bisa juga matanya melek, tapi ruangannya jalannya itu gelap, bisa kesasar. Jalannya terang, tapi matanya buta, bisa kesasar juga. Jadi cahaya sama penglihatan mata hati itu harus imbang. Waspada penglihatannya, namanya waskito. Sumasara rahimahullah, kemudian musoneh bergegas, ya takalamu ala syai'in minal ma'arif, membicarakan atas sesuatu dari beberapa kemakrifatan, linastil muridi, untuk membangkitkan, memberikan gairah nasti itu kepada murid, kata yudriku dzalika, sehingga dia bisa mencapai derajat kemakrifatan.
Fatan daukon secara rasa dalam hati, cicipan. Fatakala malah wahdatil wujud, maka musonnet besok akan membicarakan tentang wahdatul wujud. Wujud tunggal. Kalau dalam bahasa Jawa membicarakan tentang manunggaling kawula Gusti, ilang kawulane garek Gustine. Itu ada sumbernya, termasuk kitab ini ada. Alati ufridat bi ta'lif yang nanti bab wahdatul wujud itu akan disendirikan di dalam karangannya. Wallahu alam bishawab. Ada yang nanya ini? Kalau ada yang nanya ya silakan. Yang nanya jawabnya pasti Allah, tahu gitu gampang. Nanya apa aja ya jawabnya Allah mesti. Udah gak ada selain Allah mas. Kalau fikih ya bingung menurut imam ini, mazhab ini, makanya berantem, diposting lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini Allah senantiasa membimbing kita, membimbing hati kita bisa melintasi yang namanya siratal mustaqim, jalannya para nabi, para rasul, jalannya mukmin hak, sehingga kita bisa menggapai derajat iman kamil mukamil, sempurna dan menyempurnakan. Begitu pula keluarga kita, anak turun kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah golongan orang-orang alim ma'rifat billah, hidup istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.